Sejarah singkat Palagan Nagara 2 Januari 1949. Sejak proklamasi dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta, semangat kemerdekaan membahana di mana-mana, dari perkotaan sampai pedesaan. Tidak ketinggalan pula di wilayah hulu sungai selatan, termasuk negara, sebuah wilayah yang cukup jauh dari Banjarmasin. Bulan Oktober tahun 1945, atas prakarsa Panitia Persiapan Republik Indonesia Merdeka yang diketuai Umar Rashid, bendera merah putih dikibarkan di halaman kantor Wedana, M. Yusran, dan Indonesia Raya dikumandangkan, diikuti oleh kurang lebih 40 orang. Bulan Desember tahun 1945, ekspedisi pertama yang diutus oleh Bung Tomo datang ke negara beranggotakan 9 orang dengan misi membentuk pemerintahan Republik Indonesia dan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Mereka terdiri dari Haji Ahmad, Haji Burhan, Haji Asnawi, Haji Maran, Haji Muradi, Jamran, Jadri, Atu, dan Abdul Manap. Melihat gelagat perjuangan rakyat negara dan karena beberapa pertimbangan lain, pemerintah Belanda sangat mewaspadai gerakan perjuangan di daerah negara. Untuk itu, mereka berusaha mendekati para tokoh agama di daerah negara, di antaranya Kiai Haji Muhammad Jakpar. Namun beliau menolak untuk bekerja sama. Semakin keras upaya Belanda mematikan perjuangan rakyat Indonesia, maka semakin keras pula tekad rakyat untuk berjuang, termasuk di Kalimantan dan di negara. Pasca agresi militer Belanda kedua di Indonesia, Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Haji Hasan Basri, menginstruksikan perlawanan rakyat di segenap bumi Lambung Mangkurat. Adapun perang terbuka rakyat negara dengan tentara Belanda dipicu oleh penangkapan salah seorang perjuang oleh tentara Belanda. Tanggal 2 Januari tahun 1949, Alidin dipanggil ke kantor polisi Kilat atau polisi Belanda dan ditangkap. Alidin ditangkap dan dianggap mengkoordinir perlawanan terhadap Belanda. Pasca penangkapan ini, para pemuda pejuang dan masyarakat berkumpul di Desa Hamayung di bawah komando Pembakal Arpan atau orang tua Alidin. Selepas zuhur mereka melakukan penyerangan ke markas polisi Kilat Belanda di Tambak Bitin. Tidak kurang dari puluhan ribu pejuang dan rakyat terlibat dalam pertempuran tersebut. Tidak saja yang berasal dari negara, tetapi juga dari daerah-daerah sekitarnya ikut bergabung. Beberapa pejuang yang tercatat namanya yaitu Abdul Maki, Utuh Nasri alias Andi Tajam, Basuni Jamhari, Abdul Sani, Rahimin, Ilas, Ibus, Haji Masrani, Atuti, Haris, Kadri, Lamran Lazim, dan Ahmad Sanusi. Dengan persenjataan seadanya, namun dengan semangat yang membana dan membara, mereka bertempur sejak asar hingga waktu subuh. Dalam pertempuran tersebut tercatat beberapa pejuang yang gugur, di antaranya Haji Hashim, Haji Jakpar, Sa'aludin, Kamran, Mu'id, Asri, Rahiman, dan Fatimah. Meski penyerangan ini tidak berhasil menguasai tangsi Belanda karena bantuan tentara Belanda yang datang dari Kandangan, Amuntai, dan Banjarmasin. Namun peristiwa ini berdampak sangat besar bagi perjuangan rakyat negara, khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, maupun bagi pihak Belanda sendiri. Karena peristiwa ini, Belanda semakin mewaspadai daerah negara dan menangkapi tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya.
dan merampas usaha-usaha ekonomi rakyat yang dikhawatirkan digunakan untuk membiayai perjuangan. Sebaliknya rakyat semakin gigih berjuang. Mereka melakukan blokade ekonomi dengan menolak berjual beli dengan pasukan Belanda. Perjuangan rakyat semakin sengit, tidak hanya di Nagara, tetapi juga di Kalimantan Selatan. Inilah sekilas sejarah heroik perjuangan rakyat Nagara. Dan untuk mengenang peristiwa ini, di Desa Hamayung Daha Utara didirikan sebuah tugu perjuangan. Tempat dimulainya gerakan pertempuran 2 Januari tahun 1949. Selesai.